Setelah munculnya dosis vaksin ketiga booster, kini masyarakat kembali diwajibkan untuk melakukan dosis vaksin keempat yang sekarang sudah bisa mulai dilakukan di puskes atau rumah sakit. Dosis keempat ini baru saja dilaksanakan awal tahun 2023. Hingga saat ini kesediaan dosis vaksin di Indonesia sudah disebarluaskan di wilayah dan setiap rumah sakit atau puskes sudah mendapatkan bagian dosis vaksin keempat. Syarat untuk melakukan vaksin keempat masyarakat haruslah sudah melakukan vaksin ketiga yaitu booster. Mengatakan vaksin keempat sekarang sudah kita bagi, kita utamakan nakes dulu karena sekarang sudah ada 6 bulan data menunjukkan imunitas menjadi menurun. Selain penurunan efikasi vaksin, ternyata ada banyak faktor yang melatar belakangi wacana pemberian vaksin booster kedua. Tidak hanya di Indonesia, namun di negara dunia apa saja itu kita lihat di slide berikutnya. Berikut ini adalah mencegah keparahan dari infeksi COVID-19. Itu yang menjadi alasan kedua dari negara dunia akhirnya merencanakan memberikan vaksin booster. Lalu kemudian yang ketiga adalah merespon varian baru virus corona yang saat ini terus muncul. Kemudian yang keempat adalah menekan dan juga mencegah pasien COVID-19 dirawat, baik itu di ICU maupun juga di ruang perawatan biasa. Dan yang terakhir adalah menekan angka kematian, yang memang datanya sampai saat ini masih terus bertambah angka kematian di Indonesia maupun di dunia. Atau membludak. Jadi kalau sepanjang kemudian tekanan pada sistem kesehatan, indikatornya bor, indikator yang lain adalah fatalitas itu tidak kewalahan atau masih dalam tahap yang tertangani dengan baik. Atau mungkin kalau persentase bor yang diharapkan oleh WHO mungkin 20%, di bawah 30% itu, maka pandemi sudah berlalu sebetulnya. Dan itu yang terjadi. Artinya sekali lagi banyak sekali data yang sebelumnya disampaikan bahwa Sinovac, bahwa VE-nya, vaksin efikasinya itu sangat rendah dibandingkan Moderna, vaksin A, vaksin B, vaksin C. Evidence yang jelas yang dimiliki sekarang di kantongnya, di sakunya Ibu Nadia, bahwa dalam gelombang Omikron yang lalu itu banyak sekali, jadi kasus betul, jadi memang dari yang tersedia itu lonjakannya tidak begitu hebat, tetapi sebagian besar masyarakat tidak melakukan testing sendiri, tidak melakukan testing. Jadi hanya demam ringan 2-3 hari kemudian sembuh dan kemudian ini. Dan dari sana sekali lagi evidence, itu saya anggap sebagai evidence, mungkin bukan riset. Jadi data yang jelas sekali, yang valid itu adalah data lapangan, bukan data lab. Karena itu sekali lagi dengan data, dan satu lagi, Bu Nadia mungkin tahu juga, saya mempunyai catatan 90 orang lebih dokter residen di Bali yang mengambil program dokter ahli dan sebagainya itu terserang COVID, meskipun sudah divaksin 2 kali, tapi umumnya ringan. Jadi meskipun sudah divaksin 3 kali, artinya sekali lagi 2 kali saya masih sangat firm, 2 kali vaksin is enough. Jadi kalaupun Anda itu sudah bisa menekan risiko masuk rumah sakit dan risiko meninggal dunia, tidak menekan risiko transmisi komunitas. Sehingga targetnya yang mesti dinaikin, jangan stick dengan 70% herd immunity, mestinya semakin banyak semakin bagus. Dan itu komentar saya. Baik, singkatannya mungkin Bu Nadia mau menanggapi dan mungkin himbauan untuk masyarakat. Ya, jadi saya rasa sekarang menjadi penting adalah kita mengajak ya saudara-saudara kita yang belum mendapatkan vaksinasi, terutama para lansia, karena pada saat ini kita melihat kematian dan keparahan 3 hal saja penyebabnya. Pertama, belum divaksin, kedua lansia, dan ketiga adalah komorbid. Jadi menjadi penting adalah para lansia khususnya, apalagi punya komorbid, untuk segera divaksinasi. Yang kedua adalah tentunya kita berharap lansia di masa kondisi seperti ini sebaiknya menunda diri ya untuk kemudian mengurangi mobilitas. Dan yang terakhir adalah ini bukan hanya pada lansia, karena profil yang kita lihat ternyata yang memiliki komorbid seperti hipertensi, diabetes mellitus, ataupun penyakit jantung, penyakit kardiovaskular lainnya, ini ternyata memberikan faktor yang signifikan pada peningkatan risiko terjadi keparahan. Bahkan di usia produktif ya Bu ya? Mendapatkan divaksin, bahkan pada usia produktif. Jadi menjadi penting juga bahwa kita mengendalikan penyakit-penyakit tidak menular ini untuk mengurangi risiko kematian.